Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua, episode 2, yang dimana semakin seru dan penasaran di setiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Langsung aja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya Arya yang sedang beristirahat dengan rombongan yang akan pergi ke utara. Tak berselang lama, datanglah pasukan King's Landing membawa surat perintah dari Ratu untuk mencari anak yang bernama Gendry. Pasukan tersebut akan memeriksa rombongan, namun pasukan tersebut dihadang oleh Yoren, yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut sudah dimiliki oleh Night Watch dan terlepas dari kuasa Ratu. Yoren menolak permintaan pasukan tersebut dan mengancamnya untuk pergi. Lalu scene berpindah, di mana Arya menanyakan kenapa pasukan King's Landing mencarinya. Lalu Gendry juga mengatakan bahwa ia juga tidak tahu mengapa ia dicari oleh banyak orang, terutama para tangan kanan raja. Ia juga menuturkan bahwa setiap yang menanyakan kondisinya, tak lama orang tersebut mati. Dan Gendry juga menceritakan Lord Stark yang datang menanyai keadaannya, dan tak lama juga ia mati setelah ia bertanya kepadanya. Lalu Gendry juga menanyakan kepada Arya mengapa pasukan King's Landing mencarinya. Gendry juga mengetahui bahwa Arya adalah seorang wanita dan bukanlah seorang laki-laki. Lalu Arya mengatakan kepadanya siapakah sebenarnya dirinya kepada Gendry, dan agar tetap menjaga rahasianya, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Scene lalu berpindah ke King's Landing, di mana Tyrion yang mendatangi ruangannya, yang juga di mana Shae berada. Namun di ruangannya tersebut terdapat Lord Varys yang sedang berbicara dengan Shae. Lord Varys mengatakan kepada Tyrion bahwa ia diundang di pertemuan dewan. Lalu Tyrion mengatakan kepada Varys untuk tetap menjaga rahasia bahwa Shae berada di istana. Sesampainya di pertemuan dewan, Cersei membacakan surat persyaratan dari Robb dan seketika juga langsung merobek surat tersebut. Tyrion menyarankan kepada Cersei untuk mengembalikan mayat dari Ned Stark sebagai tanda itikat baik untuk kedamaian. Dan Cersei juga menanyakan keadaan Jaime yang sedang ditahan oleh Robb kepada Sir Elton. Dan Cersei menitipkan pesan kepadanya bahwa ia tidak dilupakan. Lalu Sir Elton pergi meninggalkan pertemuan dewan tersebut dan pergi kembali ke Winterfell. Dan lalu kabar juga datang dari Castle Black yang meminta bantuan pasukan kepada King's Landing. Surat tersebut juga berisi berita bahwa ada mayat yang hidup kembali dan menyerang Sir Jeor. Namun surat tersebut tidak dianggap serius oleh Cersei dan para penasehatnya. Mereka mengatakan itu hanyalah sebuah tahayul. Namun Tyrion mempercayai isi surat tersebut karena Tyrion tahu bahwa Lord Commander tidak mungkin berbohong. Scene lalu berpindah ke kisah Daenerys yang menderita karena tidak memiliki pasukan dan pasokan makanan. Di scene tersebut, Daenerys sedang menunggu kabar dari pasukannya yang ia tugaskan untuk mencari tempat terdekat yang bisa ia singgahi. Lalu dari kejauhan datanglah seekor kuda tanpa penunggang yang dilihat oleh Ser Jorah. Ternyata penunggang tersebut tewas dan kepalanya dibawa oleh kuda tersebut. Daenerys selalu menanyakan siapakah pelaku dari kejadian itu. Ser Jorah mengatakan ia tidak mengetahui siapa pelaku pastinya atas kejadian tersebut. Scene lalu berpindah kepada kisah Greyjoy yang kembali ke Iron Island, tempat di mana ayahnya berada untuk memintanya bersekutu dengan Robb. Sesampainya di pelabuhan, ia bertemu dengan seorang wanita yang akan mengantarkannya menuju kastil. Lalu ia sampai di kastil dan bertemu dengan ayahnya. Theon mengatakan kepada ayahnya ia datang membawa surat dari Robb untuk mengajaknya bersekutu melawan Lannister dan akan menjadikan Lord Greyjoy raja kembali di Iron Island. Dan Theon juga akan memimpin pasukan Iron Island untuk menyerang Lannister. Namun ayahnya tidak setuju dengan hal itu. Ia mengingatkan kepada Theon bahwa Winterfell telah membunuh saudaranya dahulu. Lalu tiba-tiba wanita yang Theon temui di pelabuhan masuk ke ruangan tersebut. Theon mengatakan kepadanya untuk menunggunya di luar dan Theon heran kenapa ia bisa masuk ke ruangan tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah Yara Greyjoy, adik dari Theon. Ayahnya mengatakan bahwa yang akan memimpin pasukan untuk merebut tahta ayahnya kembali adalah adiknya, Yara. Kembali ke Dragonstone, di mana kita akan diperlihatkan karakter baru yang muncul. Ia bernama Davos Seaworth yang sedang berbicara dengan Celador, bajak laut yang akan bersekutu dengan pasukan Stannis. Karena Stannis tidak memiliki banyak pasukan dan ia juga tidak memiliki perahu. Di dalam pembicaraan mereka, Davos menawarkan hadiah emas kepada Celador apabila ia bersekutu dengan Stannis. Setelah kemenangan Stannis yang akan merebut tahta Iron Throne, Celador pun menyetujui tawaran tersebut dan mau bersekutu dengan Stannis.
Lalu scene berpindah di mana Stannis menemui Davos dan menanyakan bagaimana hasil dari negosiasinya dengan Salladhor. Davos mengatakan Salladhor akan bersekutu dengan kita dan akan berlayar dengan membawa 30 perahu bersamanya. Stannis lalu menanyakan kepada Melisandre apakah dia bisa menang dalam peperangan ini, karena ia kalah jumlah pasukan. Melisandre mengatakan kepada Stannis ia harus menyerahkan seluruhnya kepada dewa barunya yaitu The Lord of Light. Dengan cara Stannis harus berhubungan dengan Melisandre. Stannis menolak hal tersebut karena Stannis memiliki seorang istri. Namun Melisandre mengatakan bila ia berhubungan dengannya, ia akan memberikan seorang anak laki-laki untuknya. Karena memang istri dari Stannis ke dalam keadaan sakit dan tak bisa memberikan anak untuknya. Kembali ke King's Landing, di mana scene tersebut memperlihatkan Tyrion yang sedang memberikan jamuan makan kepada Lord Janos yang menjabat sebagai The City Watch. Tyrion lalu menanyakan kejadian yang terjadi di rumah bordil milik Lord Baelys dan menanyakan mengapa ia membunuh anak-anak di rumah tersebut. Dan Tyrion menanyakan siapakah yang memberi perintah kepadanya untuk melaksanakan hal tersebut. Apakah ratu yang memerintahmu? Dan ia juga menanyakan siapakah yang memberi perintah ketika ia mengeksekusi Ned Stark. Di dalam percakapan tersebut, Lord Janos merasa tersinggung atas perkataan dari Tyrion dan mengancamnya untuk mengadukan hal tersebut kepada King Joffrey. Tyrion lalu berkata, hal tersebut tidak mungkin ia lakukan karena jabatannya sebagai City Watch akan dicabut dan digantikan oleh Bronn. Dan ia akan dibuang dari King's Landing dan akan dikirim untuk bergabung dengan pasukan Night Watch. Atas kejadian tersebut, sang ratu pun marah kepada Tyrion karena melakukan hal yang seenaknya. Lalu Tyrion mengatakan jika ia tak melakukan hal tersebut akan banyak bencana terjadi dan rakyatnya akan menggulingkannya. Karena hal yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh ratu dengan membunuh para bayi-bayi di King's Landing. Scene lalu berlanjut di mana Night Watch yang sedang beristirahat di kediaman Craster untuk berjalan menuju ke balik The Wall. Kita akan diperlihatkan dengan karakter baru yaitu Gilly. Ia adalah anak dan juga istri dari Craster. Gilly bertemu dengan Samwell yang dimana saat itu Gilly sedang ketakutan akibat peliharaan dari Jon Snow. Mereka berdua lalu mendatangi Jon Snow dan Samwell mengatakan kepada Gilly bahwa Jon bisa membantunya. Gilly mengatakan kepada Jon bahwa ia sedang mengandung dan ia takut kalau anak tersebut adalah anak laki-laki. Lalu Jon menanyakan kepada Gilly mengapa kalau anak tersebut laki-laki. Namun Gilly tidak menjawab pertanyaan Jon lalu pergi. Jon lalu mengatakan kepada Samwell bahwa ia tidak bisa menolongnya karena itu perintah dari Lord Commander untuk tidak berbuat senonoh di tempat tersebut. Malam pun tiba, Jon Snow yang masih terjaga melihat Craster sedang membawa seorang bayi laki-laki. Hal tersebut membuat Jon Snow curiga, dan Jon lalu mengikutinya. Lalu Jon mendengar tangisan bayi tersebut dan bergegas berlari ke arah tangisan tersebut. Lalu Jon melihat bayi itu dibawa oleh sosok yang bermata biru. Lalu tiba-tiba Craster datang memukul Jon dan alhasil ia pun pingsan. Oke, berakhir sudah episode kedua dari season kedua Game of Thrones ini. Makin penasaran bukan bagaimana kelanjutan dari serial ini? Ikuti terus bagaimana kelanjutan dari serial Game of Thrones tetap di channel Lelah Nonton.